Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Muheni Julia Permadani, NEM 376, dan yang kedua ada rekan saya, Mutia Salma Anastasari, NEM 390, dan yang ketiga ada rekan saya, Dita Ayu Nugraheni, NEM 398. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kuliah kemuhammadiyahan tentang Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan. Yang pertama ada Muhammadiyah dan pendidikan. Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 langsung mengkonsentrasikan kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, nilai dasar pendidikan yang perlu ditegakkan dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar adalah 1. Pendidikan akhlak, 2. Pendidikan individu, 3. Pendidikan sosial. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah adanya kurikulum tambahan dalam bidang keislaman, seperti akidah, akhlak, ibadah atau muamalah, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan kemuhammadiyahan. Dalam Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000, program umum bidang pendidikan meliputi 6 item, yaitu 1. Memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah. 2. Memasukkan fungsi kaderisasi dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. 3. Menyiapkan pendidikan Muhammadiyah. 4. Pengembangan sekolah-sekolah unggulan. 5. Taman kanak-kanak Bustanul Atfal, playgroup, taman pendidikan Al-Quran hendaknya dijadikan wahana persemaian penanaman iman. Yang kedua, ada Muhammadiyah dan sosial budaya. Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Pengajian Malam Jumat. Pengajian ini merupakan forum dialog dan tukar pikiran antar keluarga dan warga Muhammadiyah sendiri dengan anggota masyarakat yang menaruh simpati terhadap gerakan dan tujuan Muhammadiyah. Berbagai pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam forum pengajian malam Jumat di kemudian hari menjadi latar belakang berdirinya dan dibentuknya berbagai badan pembantu pimpinan yang sekarang dikenal dengan majelis. Penyantunan dan perbaikan kehidupan mendorong dibentuknya Majelis Pembina Kesejahteraan Umat atau PKU yang mempunyai tugas 1. Penyantunan fakir miskin dan anak-anak yatim piatu serta anak gelandangan. 2. Menyantuni orang-orang yang sakit atau kesehatan. Selanjutnya, ada peran Muhammadiyah dan sosial budaya. Yang pertama, ada menyantuni anak yatim. Jenis bantuan yang diberikan seperti A. Bantuan uang bayaran SPP. B. Bantuan uang dan alat-alat keperluan sekolah. C. Bantuan pinjaman sementara untuk menunjang usaha produktif usaha anak asuh. D. Bantuan bahan pangan untuk peningkatan gizi. Dan yang kedua, ada mengembangkan seni budaya. A. Meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah sosial budaya. B. Mengembangkan seni budaya profetik dan religius. C. Memberikan panduan terhadap gaya hidup masyarakat yang makin modern dengan pendekatan dan menggunakan simbol-simbol budaya alternatif dalam kerangka kebudayaan sesuai ajaran Islam. Muhammadiyah dan ekonomi. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tahun 1985, Muhammadiyah membentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Pada Muktamar ke-43 di Aceh, nama Majelis Ekonomi Muhammadiyah dipertegas menjadi Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah yang membina ekonomi umat melalui 3 jalur, yaitu 1.
mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang merepresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah kooperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Dalam mengembangkan ekonomi, Muhammadiyah telah memiliki aset atau modal. Yang pertama, SDM, yaitu anggota Muhammadiyah. Yang kedua, kelembagaan amal usaha. Yang ketiga, organisasi Muhammadiyah dari pusat sampai ranting. Maka gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa dijalankan antara lain dengan 1. Mendirikan koperasi. 2. Mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMM. 3. Lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha umat. 4. Sharing dengan perusahaan yang bonafit dan kompetitif. 5. Membangun jaringan informasi bisnis. 6. Membangun jaringan kerjasama bisnis dengan semua pengusaha dan koperasi Muhammadiyah untuk saling membantu. 7. Melakukan pendidikan keterampilan tentang pengusaha teknologi produksi, pengemasan, manajemen, pemasaran, dan pengembangan sampai kepada ekspor impor. Selanjutnya, Muhammadiyah dan politik. KRH Hajid, seorang alumnus pondok pesantren Terma sekaligus murid termuda KH Ahmad Dahlan, berkeyakinan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dalam masyarakat dapat diatasi dengan 7 falsafah dan 17 kelompok ayat yang ia tulis dapat dijadikan pegangan pokok oleh para pewaris Muhammadiyah yang tidak sedikit di antara mereka telah meninggalkan jiwa atau ruhiyah Muhammadiyah. Pada tahun 1918, diadakan rapat tahunan anggota Muhammadiyah. Pada saat itu terdapat 2 pendapat, yaitu 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menghendaki agar Muhammadiyah tetap sebagai gerakan dakwah. Yang kedua, Kiai Haji Agus Salim mengusulkan agar Muhammadiyah menjadi organisasi politik. Dalam kitab Perjuangan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar ke-40 di Surabaya menerangkan sebagai berikut. 1. Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan kitahnya, yaitu dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. 2. Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat serta dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan Muhammadiyah. Selanjutnya, sikap Muhammadiyah terhadap pergerakan di ranah politik praktis terbaca pada kitab Perjuangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara berdasarkan pada keputusan Tanwir dan Pasar 2002 berikut ini. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui 2 strategi dan lapangan perjuangan. Yang pertama, melalui kegiatan politik. Yang kedua, kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pemberdayaan. Selanjutnya, yang keempat, Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Yang kelima, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengemban misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar senantiasa bersifat aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasional sesuai dengan kitah atau garis perjuangannya, serta tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa dan negara. Muhammadiyah dan tantangan Ghazwul Fikri. Yang pertama, Ghazwul Fikri, mitos atau tantangan. Di kalangan Islam terdapat perbedaan dalam menyikapi istilah Ghazwul Fikri.
Ada yang mengatakan bahwa Gajahul Fikri adalah mitos belaka. Sementara di pihak lain, menyikapi istilah Gajahul Fikri adalah benar adanya. Sedangkan pandangan Muhammadiyah, realitas plural pemikiran dan pandangan hidup manusia, meniscayakan terjadinya Gajahul Fikri. Kenyataannya, Gajahul Fikri juga diakui oleh para pemikir barat, seperti Huntington dengan istilah Clash of Civilization atau benturan peradaban, Peter Berger dengan Collision of Consciousness atau tabrakan persepsi. Gambaran tentang Gajahul Fikri atau benturan peradaban merupakan skenario yang tidak menyenangkan banyak pihak. Namun, ia memiliki unsur-unsur kebenaran yang dapat dimengerti. Realitas menunjukkan bahwa umat manusia terkotak-kotak oleh bangsa-bangsa dan peradaban. Karena di setiap peradaban memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah pasti, cara berpikir manusia di setiap peradaban pun berbeda pula. Jika cara berpikir, cara pandang terhadap sesuatu, nilai-nilai moralitas, dan sebagainya diimpor oleh atau diekspor kepada peradaban lain, maka dijamin pasti akan mengakibatkan pergolakan pada salah satunya. Pada tingkat sosial, akan mengakibatkan kekagetan budaya atau kultur shock dan pergolakan pemikiran. Pada tingkat individu, akan mengakibatkan keracunan dan kebingungan atau confusion konseptual, dan pada tingkat peradaban akan mengakibatkan clash of civilization atau lebih tepatnya clash of world view. Yang kedua, benturan peradaban Barat dan Islam. Skenario Clash of Civilization dari Samuel Huntington merupakan mata rantai dari upaya hegemoni peradaban Timur, termasuk dan terutama Islam, yang menunjukkan bahwa yang terjadi saat ini adalah perang pemikiran antara peradaban Islam dan kebudayaan Barat, atau pandangan hidup Islam dan worldview Barat. Tetapi, harus disadari bahwa konflik peradaban adalah konflik pandangan hidup atau worldview. Maka, istilah Gajahul Fikri adalah lebih relevan, karena saat ini peradaban Barat dengan worldview-nya begitu gencar mempengaruhi, menyerang, atau menghegemoni peradaban Islam dengan seluruh seginya. Perbedaan paradigma pandangan hidup Islam dan Barat dapat digambarkan dalam halaman 219. Sebuah laporan analisis dari National Security Research Division Amerika Serikat yang berjudul Civil Democratic Partners Research and Strategy mengemukakan tentang pemetaan dan strategi menghadapi Islam, yang jika ditabelkan berada pada halaman 220-221. Dari keempat kelompok tersebut yang mendapatkan dukungan penuh adalah kelompok modernis atau liberal, karena dianggap sesuai dengan peradaban Barat, atau setidaknya dapat menerima Barat, sehingga dapat dijadikan alat pendukung bahkan penyalur hegemoni pemikiran Barat atas pemikiran Islam dan umatnya. Dukungan Barat terhadap Islam liberal disalurkan melalui berbagai agensi. Dari LSM-LSM asing tersebut, yang paling aktif menggarap umat Islam, khususnya Indonesia, adalah The Asian Foundation. Seluruh LSM tersebut membawa misi untuk mengembangkan Islamic Discourse dengan arahan yang pertama, Islam dipahami dengan pandangan hidup Barat. Yang kedua, Islam digunakan untuk mendukung kolonialisme dan hegemoni Barat atas Islam dan dunia Timur umumnya. Yang ketiga, Islam digunakan untuk mendukung ide-ide Barat. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran liberalisme pemikiran Islam. Bangunan utama pemikiran Islam terdiri dari konsep dan terminologi Islam,
sumber-sumber pemikiran Islam, persoalan metodologis mengenai masalah at-thawabit atau masalah-masalah agama yang baku, dan al-mutaghoyirat, masalah-masalah agama yang dinamis, dan hubungan dengan keyakinan dan agama yang berbeda, pluralitas dan pluralisme agama. Dan ada juga wacana keislaman yang didukung oleh barat sekuler yang ada pada halaman 226 sampai 228. 4. Strategi Muhammadiyah menghadapi Ghazwul Fikri. Konsistensi dan komitmen yang harus tegak dalam kepemimpinan Muhammadiyah masa depan meliputi berbagai aspek yang memfokuskan pada 1. Konsistensi agama dan ideologi. Konsistensi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid fi Islam yang mencakup yang pertama, gerakan pemurnian pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang berdasar kepada Al-Quran dan Al-Sunnah serta pemahaman salaful sholih. Yang kedua, modernisasi dan pemahaman bidang manajemen dan gerakan keumatan dengan tetap berlandaskan orisinalitas ajaran Islam. Mestinya tetap tegak dan tegar di tubuh Muhammadiyah dengan dipelopori oleh elit kepemimpinannya. 2. Konsistensi sosial politik. Gerakan politik Muhammadiyah adalah politik untuk dakwah, sehingga Muhammadiyah memang harus aktif dan proaktif dalam memberikan kontribusi pemikiran strategi Islam bagi pengembangan dan pembangunan bangsa, tanpa harus terjebak pada politik kekuasaan. Muhammadiyah dipandang sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan yang memiliki kekuatan politik yang signifikan. 3. Kontribusi sosial budaya. Sebagai gerakan dakwah Islam yang memiliki komitmen untuk pemurnian dan menjaga kemurnian ajaran Islam, Muhammadiyah memahami bahwa kebudayaan adalah pemikiran, karya dan penghayatan hidup yang merupakan refleksi umat Islam atas ajaran agamanya, yang bersumber pada otentitas ajaran Islam. Dengan pandangan itu, Muhammadiyah memandang bahwa adanya pluralitas budaya atau multikulturalitas adalah suatu kenyataan yang mesti diterima. Namun, tidak berimplikasi kepada paham pluralisme dan multikulturalisme yang memandang semua agama dan semua budaya manusia adalah benar dan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.